Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamila Isman Mainah dan nomor induk mahasiswa P220301200041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan 10 teknologi layar monitor yang pernah dijual secara komersial. Sebelum kita ke inti pembahasan, marilah kita mengetahui apa itu layar monitor. Layar monitor ialah bagian dari hardware yang berfungsi untuk menampilkan hasil output dalam bentuk video, foto, grafik, maupun data yang dihasilkan oleh komputer. Biasanya inputnya itu berasal dari CPU, satelit, maupun yang lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, monitor mengalami perkembangan yang begitu pesat, mulai dari monitor CRT atau monitor tabung hingga ke zaman sekarang yang sudah ada monitor layar sentuh. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari monitor CRT. Monitor CRT adalah singkatan dari Monitor Cathode Ray Tube. Monitor ini berada pada generasi 80-2000-an, bahkan bisa digunakan hingga sekarang. Bentuk dari monitor CRT ini yaitu kotak, lebar, dan memanjang ke belakang. Maka itu, monitor ini juga disebut dengan monitor tabung. Kekurangan dari monitor CRT ini itu sinar radiasinya yang besar, sehingga kebanyakan penggunanya bisa merasa lebih cepat kelelahan ketika menggunakan monitor CRT. Cara kerja dari monitor CRT ini yaitu terdapat tabung yang berisi hampa udara, dan di dalam tabung ini terdapat sinar katoda yang dipancarkan dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan pantulan elektron yang membentuk pola di layar. Sinar ini akan terus bekerja sesuai dengan input yang merupakan hasil konversi dari digital ke gelombang elektromagnetik. Dan yang kedua yaitu ada monitor LCD. Monitor LCD ini adalah singkatan dari Liquid Crystal Display, dan bentuknya ini adalah pipih dan lebar ke samping. Monitor LCD tersusun dari cairan kristal, dan kualitas outputnya juga lebih jernih dan lebih tajam dibandingkan monitor CRT. Cara kerja dari monitor LCD ini adalah terdapat lampu neon putih yang memberikan cahaya pada cairan kristal. Akibatnya terdapat titik cahaya atau piksel dengan jumlah yang banyak, bahkan hingga sampai jutaan piksel. Dan kumpulan piksel yang banyak tersebut akan menghadirkan pencitraan sehingga muncul gambar di layar. Monitor LCD ini memiliki 3 jenis panel. Yang pertama itu adalah LCD TN. LCD TN itu adalah singkatan dari LCD Twisted Nematic. LCD TN memiliki warna sebanyak 6 bit, waktu respon 1 milisecond hingga 2 milisecond, refresh rate-nya itu dari 120 Hz sampai 240 Hz, dan tingkat kejernihan atau kejelasan layar tergantung pada sudut pandang dari pengguna. Jadi, apabila pengguna melihat layar LCD TN dari titik tengah, maka layar akan terlihat jernih. Namun, apabila pengguna melihat LCD TN dari samping kanan atau kiri atau atas atau bawah, maka layar akan terlihat lebih gelap atau tidak sejernih ketika melihat dari titik tengah. Yang kedua adalah LCD VA. LCD VA ini adalah singkatan dari Vertical Alignment. LCD VA memiliki warna 8 bit, dan tingkat kejernihan layar berada di antara LCD TN dan LCD panel IPS. Jadi, pengguna yang menggunakan LCD VA apabila melihat dari sudut kanan, kiri, atas, bawah maupun sudut tengah atau titik tengah, tidak akan merasakan keburaman atau perbedaan dari kejernihan layar. Namun outputnya ini tidak sejernih apabila menggunakan LCD panel IPS. Rasio kontras dari LCD VA ini cukup tinggi, yaitu 2000:1 sampai 3000:1. Selanjutnya adalah LCD IPS. LCD IPS ini adalah singkatan dari In-Plane Switching. LCD IPS ini juga memiliki warna sebanyak 8 bit sama seperti LCD VA, dan LCD IPS ini memiliki respon time yaitu 4 milisecond dengan sudut pandang sebesar 178 derajat, sehingga apabila pengguna melihat layar yang berspesifikasi LCD IPS dari kanan, kiri, atas, bawah maupun titik tengah, outputnya ini atau layarnya ini akan terlihat tetap jernih dan tidak buram ataupun gelap. LCD IPS ini juga adalah tingkatan tertinggi pada kejernihan layar di dalam LCD. Jadi dibandingkan dengan LCD TN,
VA dan IPS. IPS ini adalah LCD yang memiliki kejadian lebih tertinggi. Selanjutnya yaitu monitor TFT. Monitor TFT adalah singkatan dari Thin Film Transistor. Monitor TFT ini berbentuk pipih dan lebar ke samping. Kejernihan layarnya ini lebih daripada LCD dan kualitas outputnya juga lebih bagus. Cara kerja dari monitor TFT ini sama seperti LCD, namun dengan menambahkan kemampuan aplikasi transistor pada setiap piksel sehingga menghasilkan resolusi layar yang lebih tinggi. Yang ke-8 yaitu monitor LED. Monitor LED itu adalah singkatan dari Light Emitting Diode. Bentuk dari monitor LED ini sama seperti sebelumnya, yaitu TFT dan LCD, yaitu berbentuk pipih dan lebar ke samping. Namun perbedaannya adalah monitor LED ini lebih hemat daya sebanyak 70% dibandingkan dengan monitor LCD. Dan kerapatan pikselnya juga lebih tajam, kualitas warna dan visualnya juga lebih banyak dibandingkan LCD, dan penggunaan monitor LED ini lebih awet. Namun kekurangannya itu harganya itu lebih mahal dibandingkan LCD, sesuai dengan spesifikasinya yang lebih tinggi dibandingkan LCD. Yang ke-9 yaitu monitor DLP. Monitor DLP adalah singkatan dari Digital Light Processing. Bentuk monitor DLP ini adalah panjang ke belakang, namun tidak sepanjang monitor CRT, namun tidak sepipih juga monitor LCD, dan resolusi layarnya ini lebih tinggi atau paling tinggi dibandingkan monitor-monitor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Cara kerja dari monitor DLP ini adalah dengan mengambil prinsip perangkat DMD atau Digital Micromirror Devices, yaitu dengan memanfaatkan jutaan micromirrors untuk memodulasi cahaya secara digital. Monitor DLP juga cocok untuk pengeditan gambar, video maupun bermain game karena resolusi layarnya yang tinggi. Dan yang terakhir atau yang ke-10 itu touchscreen monitor. Menurut saya, touchscreen monitor ini adalah perkembangan dari monitor yang terbaru pada zaman sekarang. Touchscreen monitor ini dapat digunakan di banyak jenis komputer, misalnya ponsel, laptop, TV, bahkan output dari input dari satelit saja sekarang sudah bisa menggunakan touchscreen monitor. Lalu touchscreen monitor ini juga bisa ditambahkan ke beberapa perangkat yang masih menggunakan panel biasa seperti LCD maupun LED. Kesimpulannya, jenis-jenis layar monitor yang selama ini dijual terus mengalami perkembangan yang membuat zaman sekarang penuh dengan teknologi yang semakin membantu para penggunanya. Harapan dari saya, seiring dengan kemajuan teknologi masa kini, pengguna juga semakin memiliki pemikiran yang maju dan terus mengeluarkan inovasi yang cemerlang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang atau kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.